Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Marcelina, nomor prestasi 12 dari kelas 12 MIPA 5. Dalam rangka melaksanakan ujian praktik kimia, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan dari dampak pembakaran senyawa karbon dan limbah rumah tangga. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu reaksi pembakaran, apa itu minyak bumi, dan apa saja pemanfaatannya. Yuk kita bahas. Yang pertama, reaksi pembakaran merupakan reaksi antara senyawa hidrokarbon dengan gas oksigen. Reaksi pembakaran dibagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna ialah reaksi yang hanya menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pembakaran sempurna dapat terjadi ketika bahan bakar bereaksi secara cepat dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Pembakaran tidak sempurna ialah pembakaran yang akan menghasilkan arang, gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, dan uap air. Nah, selanjutnya pengertian minyak bumi. Minyak bumi dijuluki sebagai emas hitam, yaitu cairan yang kental, coklat, gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, dan berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi terdiri atas campuran kompleks berbagai senyawa hidrokarbon yang sebagian besar merupakan kelompok alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Contoh pemanfaatan dari minyak bumi ialah liquefied petroleum gas atau LPG. Ada juga bensin, minyak tanah atau kerosin, ada aspal, etena dan propena, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman tadi kan udah pada belajar apa itu pengertian dari pembakaran, tipe-tipenya apa aja, pengertian dari minyak bumi, dan pemanfaatannya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai dampak minyak bumi terhadap kesehatan dan lingkungan ya. Dampak terhadap kesehatan tingkat rendah adalah lain iritasi mata, hidung dan mulut, penurunan stamina, pusing atau sakit kepala, sedangkan yang tingkat tingginya penyakit pernapasan dan paru-paru, misalnya asma, paru-paru obstruktif kronis atau PPOK, penurunan fungsi paru-paru, pneumonia, dan kanker paru-paru. Juga bisa menyebabkan leukemia, yakni kanker darah yang biasanya muncul karena paparan gas benzena lewat saluran pernapasan. Penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, bahkan sampai meninggal dunia loh. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Terjadinya pencemaran udara. Polusi udara adalah salah satu bentuk pencemaran yang mengacu pada kontaminasi udara sehingga menyebabkan perubahan fisik, biologis, atau kimiawi terhadap udara di atmosfer. Contoh-contoh senyawa yang mencemari udara diantaranya karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur oksida, dan amonian. Nah, kita lihat ya gambar yang di bawahnya itu yang warna biru. Kita ambil contoh. Mari kita lihat kualitas udara di Kota Yogyakarta. Di sana tertuliskan ISPU dengan angka 63. Apa maksudnya ya? ISPU itu merupakan singkatan dari Indeks Standar Pencemaran Udara. Angka 63 menunjukkan kategori sedang. Penjelasan dari kategori sedang ini ialah tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Lalu di bawahnya tertulis parameter O3. O3 itu ozon ya teman-teman. Nah, pengaruhnya ini terhadap luka beberapa spesies tumbuhan akibat berkombinasi dengan SO2. Penjelasan lebih lanjut dapat diakses di link yang sudah tertera ya. Lalu selanjutnya terjadi hujan asam. Hujan asam terjadi ketika nitrogen oksida dan sulfur oksida dari asap pembakaran minyak bumi naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi dan menjadi hujan asam. Hujan asam ini tentunya berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Hujan asam ini juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. Dampak yang selanjutnya ialah peningkatan efek rumah kaca. Permasalahan yang muncul saat ini adalah kadar gas rumah kaca di atmosfer semakin banyak karena aktivitas manusia.
Hal ini memicu semakin banyaknya sinar inframerah yang terperangkap di dalamnya. Akibatnya muncul dampak merugikan yang bisa mengancam kehidupan manusia. Peningkatan efek rumah kaca ini menjadi pemicu peningkatan pemanasan global. Ditandai dengan naiknya suhu bumi, maka hal ini akan mengiring ke dampak-dampak selanjutnya seperti mencairnya es kutub, rusaknya ekosistem, dan permukaan air laut meningkat. Sebenarnya nggak cuma pembakaran senyawa karbon aja yang bikin dampak-dampak buruk yang udah dijelasin tadi, tetapi pembakaran limbah rumah tangga seperti pembakaran plastik, pembakaran kertas-kertas karton-karton, pembakaran daun-daun kering, itu juga merupakan salah satu faktor penyebab dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembakaran senyawa karbon loh. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu nih apa aja dampak-dampak pembakaran senyawa karbon dan limbah rumah tangga bagi lingkungan dan kesehatan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai bagaimana sih cara mengatasi atau menanggulangi dampak dari pembakaran senyawa karbon dan pembakaran limbah rumah tangga. Yang pertama, cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon yaitu menggunakan transportasi publik. Penggunaan transportasi publik perlu ditingkatkan supaya penggunaan kendaraan bisa dikurangi. Demikian pula emisi gas pencemarannya. Bersama dengan upaya itu, pemerintah juga perlu membangun jalur khusus bagi pengguna sepeda dan pejalan kaki. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Contohnya seperti energi panas matahari dengan panel surya, energi angin yang dihubungkan dengan generator, biogas, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, mengurangi pembakaran bensin. Bensin merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam kendaraan bermotor yang berpotensi menghasilkan gas-gas beracun. Sisa pembakaran tidak sempurna. Yang keempat, melakukan pemeliharaan alat pembakar. Melakukan pemeliharaan alat pembakar bertujuan untuk menjaga kualitas dari alat tersebut. Dengan terjaganya kualitas alat tersebut, maka akan mengurangi risiko terjadinya pembakaran tidak sempurna. Yang kelima, urban farming. Urban farming merupakan konsep berkebun yang dilakukan di lahan terbatas seperti balkon, atap, atau pekarangan hunian. Memiliki lebih banyak area untuk menanam tanaman tentu bisa mengurangi suhu di kota-kota besar. Tak hanya membantu penurunan suhu, urban farming juga mampu meningkatkan kualitas udara, khususnya di area dengan polusi yang tinggi. Dalam skala besar, urban farming dapat membantu memerangi perubahan iklim loh. Umumnya di kota-kota besar, ruang hijau seperti rumah kaca bisa jadi solusi terbaik. Yang keenam, memperluas lahan hijau. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar CO2, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Yang ketujuh, melakukan kampanye kesehatan anti polusi dengan tujuan untuk mengedukasikan masyarakat di sekitar kita. Selanjutnya, cara mengatasi dampak pembakaran limbah rumah tangga. Yang pertama, mengolah sampah dengan prinsip 3R. Yang pertama, reduce. Reduce berarti adanya upaya untuk mengurangi hasil buangan rumah tangga. Lalu selanjutnya reuse. Reuse yaitu sedapat mungkin menggunakan barang-barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Seperti gelas bekas ini, bisa kita manfaatkan kembali di tempat pensil. Wah, berguna banget ya. Lalu, kita melakukan upaya untuk mengolah barang-barang yang tak terpakai menjadi bernilai dan lebih bermanfaat disebut dengan recycle. Prinsip terakhir yaitu akan saya menambahkan menjadi 4R. Yang terakhir itu replace, yaitu merecek kembali barang-barang yang kita gunakan. Diganti dengan barang-barang yang tidak sekali pakai. Seperti sedotan plastik, kita ganti menjadi sedotan yang stainless. Kita menggunakan tumbler untuk mengganti botol plastik, dan lain-lainnya. Nah, cara yang kedua membuat kompos ala rumah tangga. Kompos adalah sisa bahan organik seperti daun kering yang telah mengalami pelapukan. Bentuknya berubah menjadi seperti tanah dan tidak berbau, dan mengandung unsur hara. Kompos juga merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian atau dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme aktif. Nah, apabila teman-teman memiliki lahan yang lebih luas nih, bisa membuat lubang biopori. Lubang biopori adalah sebuah lubang silindris yang dibuat dan dimasukkan ke dalam tanah secara vertikal.
dipertentukan sebagai metode resapan air yang tujuannya untuk mengurangi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Lubang tanah itu diisi dengan sampah organik. Sampah organik itu tujuannya sama, yaitu untuk membuat kompos. Pembuatan lubang resapan bioporit dapat mengurangi sampah organik dari rumah kita ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, itu saja ya teman-teman yang kita bahas kali ini. Saya yakin pembahasan